Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Setiawan, Ayu Prahesti, Ira Haira, Ian Cahyanano, Rio Andika, dan yang terakhir Rika Febiani. Kami di sini akan memaparkan materi tentang keputusan pembelian. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pembelian keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian sebuah produk yaitu yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku konsumen. Konsumen harus memahami peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Yang dimaksud dengan budaya yaitu penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling dasar. Pemasar selalu menemukan perubahan budaya untuk menemukan produk baru yang mungkin diinginkan orang. Contohnya, pergeseran budaya terhadap kesehatan dan kebugaran yang semakin besar telah menciptakan industri raksasa untuk jasa kesehatan dan kebugaran, peralatan dan pakaian olahraga, makanan yang lebih alami, dan beragam diet. Selanjutnya yaitu subbudaya. Masing-masing budaya mengandung subbudaya yang lebih kecil kelompok orang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi umum. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Contohnya, 4 kelompok subbudaya penting semacam itu meliputi masyarakat Hispanik, Afrika Amerika, Asia Amerika, dan konsumen dewasa. Selanjutnya kelas sosial. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif permanen dan berjenjang di mana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Pemasar tertarik pada kelas sosial karena orang di dalam kelas sosial tertentu cenderung memperlihatkan perilaku pembelian yang sama. Kelas sosial memperlihatkan selera produk dan merek yang berbeda di bidang seperti pakaian, perabot, aktivitas bersantai, dan mobil. Yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok, karena kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan tempat di mana seseorang anggotanya disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok referensi bertindak sebagai titik perbandingan atau titik referensi langsung atau berhadapan atau tidak langsung dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara ekstensif. Keterlibatan pemasar tertarik pada peran dan pengaruh suami istri serta anak-anak dalam pembelian barang dan jasa yang berbeda. Keterlibatan suami istri dalam produk dan tahap proses pembelian sangat beragam. Selanjutnya yaitu peran dan status. Posisi seseorang dalam masing-masing kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang sekitarnya. Masing-masing peran membawa status yang mencerminkan nilai umum yang diberikan padanya oleh masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup. Contohnya, selera makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, tahap-tahap keluarga ketika mereka menjadi matang dengan berjalannya waktu. Selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang mereka beli. Selanjutnya situasi ekonomi. Beberapa pemasar menargetkan konsumen yang mempunyai banyak uang dan sumber daya menetapkan harga yang sesuai. Selanjutnya gaya hidup. Konsep gaya hidup dapat membantu pemasar memahami nilai konsumen yang berubah dan bagaimana gaya hidup mempengaruhi pembelian. Dan yang terakhir kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu motivasi. Motif atau dorongan adalah kebutuhan dengan tekanan yang kuat yang mengarahkan seseorang mencapai kepuasan. Selanjutnya persepsi.
merupakan proses di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia. Berarti orang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga proses perseptual berhubungan dengan rangsangan sensorik. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran merupakan penggambaran perubahan dalam perilaku seorang yang timbul dari pengalaman. Dan yang terakhir yaitu keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap merupakan penggambaran evaluasi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap objek atau ide. C. Struktur keputusan membeli. 1. Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah radio atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berniat membeli radio serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 2. Keputusan tentang bentuk produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk radio tertentu. Keputusan tersebut menyangkut pula ukuran, mulut suara, corak, dan sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat memaksimalkan daya tarik mereknya. 3. Keputusan tentang merek. Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 4. Keputusan tentang penjualannya. Konsumen harus mengambil keputusan di mana radio tersebut akan dibeli. Dalam hal ini, produsen, pedagang besar, dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 5. Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu unit. Dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 6. Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang untuk membeli radio. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan waktu pembelian. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan pemasarannya. 7. Keputusan tentang cara pembayaran konsumen. Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau cicilan. D. Jenis-jenis perilaku keputusan pembeli. 1. Perilaku pembeli kompleks. Konsumen melakukan pembelian kompleks ketika mereka sangat terlihat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan antara merek. 2. Perilaku pembelian penggunaan disoransi. Perilaku penggunaan disoransi terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, tetapi hanya terlibat sedikit perbedaan antar merek. 3. Perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku ini terjadi dalam keadaan keterlibatan konsumen yang rendah, sedikit perbedaan merek. 4. Perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku pembelian ini terjadi dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi anggapan perbedaan mereka yang signifikan. 5. Modal non-kompensatoris dari pilihan konsumen. Modal ekspektasi nilai merupakan model kompensatoris, yaitu hal-hal yang dianggap baik untuk sebuah produk dapat membantu menutup hal-hal yang dianggap buruk.
Keputusan pembelian. 1. Pengenalan kebutuhan. Pembeli menyadari suatu masalah kebutuhan. Kebutuhan bisa dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Contoh, kita menonton iklan bisa membuat kita ingin membeli laptop baru. Pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan kebutuhan konsumen. 2. Mencari informasi. Sekarang zaman sudah canggih, kita bisa mencari merek atau laptop yang kita butuhkan di sosial media, pengalaman orang lain. Semakin banyak informasi, kesadaran konsumen akan laptop yang dia butuhkan meningkat. 3. Evaluasi alternatif. Kita sudah memilih 2 merek laptop dan kita pilih salah satu merek yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. 4. Keputusan pembelian. Kita membeli suatu barang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kita punya. 5. Perilaku pasca pembelian. Menentukan kepuasan konsumen setelah membeli produk. Jika produk sesuai dengan ekspektasi, maka konsumen senang. Jika tidak sesuai ekspektasi, maka konsumen akan kecewa. Yang selanjutnya yaitu proses keputusan pembeli untuk produk baru. Sebuah produk baru adalah barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh pembeli potensial. Terkadang produk yang beredar di pasaran telah lama ada. Di sini konsumen dapat membuat keputusan untuk menerima atau mengadopsinya. Proses adopsi adalah proses mental yang dilalui seseorang mulai dari pengenalan sampai penerimaan atau adopsi final. Adapun tahapan-tahapan dalam proses adopsi. Yang pertama, kesadaran, yaitu konsumen menyadari adanya produk baru tetapi kekurangan informasi terhadap produk tersebut. Yang kedua, minat, yaitu konsumen mencari informasi tentang produk baru. Yang ketiga, evaluasi, yaitu konsumen mempertimbangkan apakah mencoba produk baru itu merupakan tindakan yang masuk akal. Yang keempat, mencoba, yaitu konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya tentang nilai produk itu. Yang kelima, adopsi konsumen, yaitu konsumen memutuskan untuk memakai produk baru itu secara penuh dan teratur. Pengaruh karakteristik produk pada tingkat adopsi. Ada 5 karakteristik yang sangat penting, yaitu 1. Keunggulan relatif, tingkat di mana inovasi tanpa mengungguli produk yang ada. 2. Kesesuaian, tingkat di mana inovasi memenuhi nilai dan pengalaman konsumen potensial. 3. Kompleksitas, di mana inovasi sulit dipahami atau digunakan. 4. Dapat dibagi, tingkat di mana inovasi dapat dicoba pada basis terbatas. 5. Kemampuan komunikasi, tingkat di mana hasil penggunaan inovasi dapat diteliti atau digambarkan kepada orang. Perilaku konsumen internasional. Konsumen di berbagai negara mungkin mempunyai kesamaan dalam hal nilai, sikap dan perilakunya seringkali sangat beragam. Pemasar internasional harus memahami perbedaan semacam itu dalam menyesuaikan produk dan program pemasarnya dengan kondisi suatu negara. Dengan contoh, di Amerika Serikat, di mana sebagian besar orang makan sereal untuk sarapan, Kellogg memfokuskan pemasarannya untuk membujuk konsumen untuk memilih Kellogg daripada merek pesaing. Di Prancis, di mana sebagian besar orang menyukai croissant dan kopi atau tidak sarapan sama sekali, iklan Kellogg ini hanya mencoba meyakinkan orang bahwa orang harus memakan sereal. Kemasan memasukkan instruksi cara menyiapkan sereal. Di India, banyak konsumen sarapan dengan gorengan yang berat dan banyak konsumen tidak makan sama sekali. Iklan Kellogg mencoba meyakinkan pembeli mengganti sarapannya dengan diet yang lebih ringan dan bergizi. Perbedaan ini berasal dari fisik konsumen dan lingkungan mereka. Contoh, Remington membuat pencukur listrik
Yang lebih kecil perbedaan ini berasal dari adat yang beragam. Di Jepang, di mana rasa malu dan kehormatan diri menjadi standar normal yang tinggi. Pendekatan penjualan yang memaksa dan keras menjadi standar normal yang tinggi, dianggap ofensif. Kegagalan memahami adat dan perilaku semacam itu dari satu negara ke negara lain menyebabkan bencana bagi produk dan program internasional pemasar. Pemasar harus memutuskan tingkat di mana mereka menerapkan produk dan program pemasarannya agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan konsumen yang unik di berbagai pasar. Di satu pihak, para pemasar ingin melakukan standarisasi penawar mereka untuk menyederhanakan operasi dan pemanfaatan keekonomian biaya. Menyesuaikan usaha pemasaran di masing-masing negara menghasilkan produk dan program yang lebih mampu memuaskan konsumen lokal. Perilaku konsumen internasional. Konsumen di berbagai negara mungkin mempunyai kesamaan dalam hal nilai, sikap dan perilakunya seringkali sangat. Nah, dari referensi yang kami dapat ini, mereka memperoleh data yang pertama itu dari data primer dan dari data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner, sedangkan data sekunder didapat dari buku, internet, dan dari studi literatur. Alat analisis yang digunakan pun adalah analisis deskriptif, analisis faktor, analisis multi-atribut Fishbane, dan semantik diferensial. Dari hasil penelitian ini bisa diketahui kenapa para konsumen itu membeli motor Honda. Yang pertama yaitu karena mutu yang sesuai harapan. Maksudnya dengan harga yang terjangkau, mereka bisa mendapatkan motor yang berkualitas baik. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya yaitu seperti irit bahan bakar. Karena memang motor Honda ini bila dibandingkan dengan produk motor lainnya, mereka penggunaan bahan bakarnya lebih irit. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian konsumen. Yang pertama yaitu ada faktor fisiografis yang terdiri dari budaya, kelas sosial, situasi, motivasi, dan gaya hidup. Yang kedua, faktor demografi dan sikap yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan sikap. Yang ketiga, ada faktor ilmu pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, ada faktor sumber informasi yang terdiri dari keluarga, iklan, dan promosi. Nah, dari hasil penelitian ini bisa diketahui bahwa 4 faktor tadilah yang mempengaruhi konsumen untuk membeli motor Honda ini. Nah, terus bila dilihat dari berdasarkan model sikap Fishbane, atribut yang dianggap paling penting adalah irit bahan bakar dan atribut yang memperoleh skor kepercayaan tertinggi. Kemudian sikap konsumen terhadap sepeda motor Honda ini terdapat pada kategori baik karena beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, mereka memiliki kelebihannya tersendiri sehingga para konsumen memberikan nilai sikap kepada motor Honda ini baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.